Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian semua sehat dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih belajar matematika, masih lanjutan daripada materi kita yang pertama, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi pokok: bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Pangkat 0 sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. Berarti hanya tidak boleh 0. A pangkat 0 ini salah satu bentuk bilangan berpangkat sebenarnya. Baik, ini sifat. Sekarang kita lihat, kita buktikan kenapa A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita lihat A berpangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 sama dengan A kali A dikali A per A kali A kali A kali A sama dengan 1. Ini dibagi dengan ini dapat 1. Nah itu. Sekarang kita lihat. Kita lihat dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Ya, sifat kedua. A berpangkat 3 dibagi dengan A berpangkat 3. Kalau bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya dikurang kalau itu pembagian. Jadi A berpangkat 3 dikurang 3 sama dengan A berpangkat 0, karena 3 kurang 3 0. Jadi kalau begitu berarti A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Ini sudah terbukti di atas. Nah, sekarang menggunakan contoh dengan angka. Misalnya 2 berpangkat 3 dibagi dengan 2 berpangkat 3. Ini artinya 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8 per 8 nilainya 1. Sekarang kita pakai lagi sifat. 2 berpangkat 3 dibagi dengan 2 berpangkat 3 itu sama artinya 3 dikurang 3. Hasilnya 2 pangkat 0. Kalau begitu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 2 berpangkat 0 hasilnya 1. 1 juta berpangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Minus 2/3 berpangkat 0 itu juga 1. Kesimpulannya adalah apapun yang berpangkat 0 nilainya adalah 1. Oke, sekarang kita lanjut dengan materi bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif. Nah, yang mana itu bilangan berpangkat negatif? Kita lihat sifatnya adalah A berpangkat minus M sama nilainya dengan 1/A pangkat M. A-nya juga tidak boleh 0. A-nya juga tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, ini bisa juga dibalik. 1/A pangkat M sama, kalau ini nilai di atas menjadi A pangkat minus M. Ini bilangan berpangkat positif menjadi pangkat negatif. Bilangan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sekarang kita lihat, kita buktikan lagi kenapa A berpangkat
minus N sama dengan seper A. Ini sebenarnya seper A pangkat M. Jadi kita lihat, kita buktikan lagi. Kita pakai ini, kita pakai contoh 2 berpangkat 3 dibagi dengan 2 berpangkat 5. Ini artinya 2 kali 2 kali 2 per ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita coret 3 berarti 1, berarti 1 per ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 atau seperempat boleh. Sekarang kita gunakan sifat, kita lagi-lagi menggunakan sifat yang kedua, yaitu pembagian dengan bilangan berpangkat. 2 berpangkat 3 dibagi 2 berpangkat 5 sama artinya 2 3 kurang 5 sama dengan 2 berpangkat 3 dikurangi 5 sama dengan minus 2. Artinya 2 pangkat min 2 itu sama nilainya dengan 1 per 2 pangkat 2. Nih, 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Ini adalah M. Ini berarti di sini negatif menjadi positif. Ini sama. Berarti bagi A berpangkat minus M sama dengan seper A pangkat M dan A-nya tidak boleh 0. Sekarang kita lanjutkan dengan beberapa contoh-contoh soal. Saya cuma hanya bilang bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau bilangan pecahan berpangkat dengan negatif. Sekarang lihat, saya kasih P per Q berpangkat minus 1. Nah sekarang kalau gini, ini saja bisa langsung kita balik dari penyebut menjadi pembilang. Bisa saja Q per P ini sudah jadi positif pangkat 1. Nah sekarang kita sungguhnya ini dari mana hasilnya, ini kita bisa pecahkan, bisa jabarkan ini menjadi, ini kan tadi ini sebagai A, P per Q itu adalah A, ini adalah M, berarti 1 per P per Q berpangkat M, M-nya adalah 1, berarti 1. Nah ini kalau pecahan bersusun, kalau pecahan bersusun itu dibalik penyebut menjadi pembilang. Ini tetap 1 kali menjadi Q per P sama dengan 1 kali Q adalah Q, P ini ada 1, maka per P. Nah ini sama, berarti tidak usah, kalau ada contohnya, kalau ada soal begini contohnya misalnya 2 per 3 berpangkat misalnya minus 2, ini bisa langsung 3 per 2, kalau misalnya tugasnya 3 per 2 berpangkat 2. Nah dari ini tadi penyebut menjadi pembilang, maka jawabannya adalah 3 pangkat 2 adalah 9, 2 pangkat 2 adalah 4. Ini jawaban. Nah anak-anak sekalian, sama kita pakai sifat tadi A pangkat min M, ini berarti seper A nya 2 per 3 berpangkat M nya berapa? 2. Jadi seper, nah ini bilangan pecahan berpangkat, jadi di semua dapat pangkat, berarti 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. Kalau begitu 1 kali 9 per 4 berarti 9 per 4. Gimana? Bisa kan? Mudah kan? Jadi sisa itu saja ini di atas. Kalau kalian mendapatkan angka seperti itu tinggal dibalik saja. Oke? Mudah. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh soal dengan bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Oke, jadi bisa juga kita jadikan seperti ini. Jadi P berpangkat Q berpangkat minus M ini bisa menjadi Q per P berpangkat dengan M.
pangkat negatif menjadi pangkat positif. Oke, ini. Sekarang kita bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Hitunglah hasil dari pemangkatan berikut ini. A 2 berpangkat minus 3 ditambah 2 berpangkat minus 1. B 4 berpangkat minus 1 dikurang 2 pangkat minus 1. C 8 berpangkat minus 1 ditambah 3 pangkat minus 2. Sorry, tadi minus 3 ya. Negatif dijadikan pangkat positif dulu. 1/2 pangkat 3 ditambah dengan 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2 pangkat 3 itu adalah 1/8 ditambah dengan 1/2. Kalau kalian mendapatkan penjumlahan tidak sama penyebutnya, maka kalian harus mencari KPK yang terkecil, sehingga angka 8 dengan 2 ini bisa bagi 8, ini bisa juga dibagi 2, maka kita pakai penyebut 8. Begitu menyebut 8 dibagi 8 dapat 1, 1 kali 1 1, 8 dibagi 2 dapat 2, 2 kali 1, 8 bagi 2 4, 4 kali 1 4, hasilnya adalah 5/8. Nah, itu contoh pertama bagian A. Sekarang yang kedua. Jadi mudah sekali, gampang sekali anak-anak sekalian. Nanti kalau 1/4 pangkat 1 berarti 1/4 dikurang 1/2 berpangkat 3 sama dengan 1/4 kurang 1/8. Ini pengurangan. Maka yang kita pakai penyebutnya ada 8. Kenapa 8? Karena bisa dibagi 8. Ini juga bisa bagi 8. Berarti kita ambil penyebut KPK-nya 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 1 dapat 2. 8 bagi 8 adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1, berarti 1. 2 kurang 1, 1/8. Oke, mudah sekali. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjut pada soal yang ketiga. Kita kaji di bawah ya. 8 berpangkat minus 1 sama tadi. 1/8 ditambah dengan 1/2 berpangkat 3. Berarti 1/8 ditambah dengan 1/8. Nah, ini gampang. Ini mudah. Karena sudah penyebutnya sama, sisa kita jumlahkan. 1 ditambah 1 dapat 2/8. Masing-masing dibagi dengan 2. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 dapat 4. Oke, contoh kedua. Kita lihat contoh kedua, hitunglah hasilnya sebagai bilangan rasional A, B, C. Sekarang kita bahas bagian A secara bersama-sama. Oke, perhatikan anakku. Minus 2/3 pangkat 2. Kita sudah bahas tadi bahwa P per Q berpangkat minus menjadi Q per P. Anggap ini adalah P, ini adalah Q, bagi dibalik. Maka minus 3/2 berpangkat dengan 2. Oke, kali ini juga 4/3 berpangkat dengan 3. Oke, sama dengan ini minus berpangkat minus 3 pangkat 2 berarti
pangkatnya genap maka jadi positif. 9 per 2 pangkat 2 4 kali 4 pangkat 3 itu sama saja. Kita lihat ini karena ada 4 nanti kita coret 4 kali 4. Ini juga ini 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan. Nah sekarang ini 4 bisa kita coret ini 9 3 kali 3 9 berarti hilang. Berarti 1 berarti 4 kali 4 16 per 3. Ini sudah menjadi bilangan rasional. Ya 16 per 3 cukup sampai situ selesai. Nah sekarang yang kedua sama. Yang kedua sama berarti sepertiga pangkat 3 sama saja 3 berpangkat di 3 per 1 sama. Ini juga ditambah 2 per 1 ini per 1 boleh berpangkat dengan 5. Ini juga tambah 4 per 1 berpangkat dengan 2 sama dengan. Nah ini pangkatkan bilangan pecahan berpangkat. 3 pangkat 3 itu dapat 27 per 1 pangkat 3 itu 1 ya. 2 pangkat 5 itu berapa? 32 1 pangkat 5 1. 4 pangkat 2 berapa? 16. 1 pangkat 2 berapa? 1. Berarti jawabannya adalah ini bisa dijumlah karena penjumlah sama. 27 tambah 32 59 tambah 16 berarti 75. Kayak contoh bagian C terakhir. Ini juga bisa ya. 3B berpangkat 2 per ini 2A berpangkat 3 berpangkat dengan 4. Jadi sekarang kita buka kurungnya. Semua yang ada dalam kurung itu berhak untuk dipangkatkan. Ini 3, berarti 3 pangkat 4. Ini B pangkat 2 berpangkat 4 berarti B pangkat 8 per 8 2 berpangkat 4. Nah ini A pangkat 3 berpangkat 4 berarti A pangkat 12. Selesai. Nah sampai sini selesai. Berarti 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali berarti berapa? 81. B pangkat 8 per 2 pangkat 4 itu berapa? 16 pangkat kali A berpangkat dengan 12. Oke. Tuliskan bentuk berikut. Tuliskan bentuk berikut pangkat positif. Oke, A 2 berpangkat minus 5, B 1/2 pangkat minus 2, kemudian C 3 P pangkat minus 2 per Q pangkat minus 3. Oke, contoh ketiga. Salah. Bisa semua ini. Saya kira bisa. Anda semua bisa. Ini langsung saja pangkat positif. Berarti boleh bisa saya kasihnya, boleh tidak. Berarti ini menjadi ya 1/2 pangkat 5. Yang ini boleh dibalik ya, boleh dibalik. Langsung saja 2/1 pangkat 2. Artinya saja kalau betasinya boleh 1/32. Ini adalah 4. Yang ini, nah ini coba lihat. Ini 3. Boleh ini P pangkat min 2. Jadi ini negatif turun di bawah menjadi positif. Ini yang negatif naik di atas menjadi positif. Boleh Q pangkat 3 ya per, nah ini P pangkat 2. Selesai.
Atau boleh juga kita selesaikan begini. Oh, 3 itu tidak lain adalah 3 itu seper P pangkat 2 per ini seper Q pangkat 3 sama dengan ini 3P pangkat 2 dikali Q pangkat 3 per 1. Jadi 3 kali 1 Q pangkat 3 per P pangkat 2. Selesai. Sangat mudah. Ini sudah pangkat positif, jadi dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Itu contoh ketiga. Tolong diperhatikan baik-baik, tolong dicatat, disalin di buku catatannya supaya sebagai bahan ajar. Karena matematika tidak boleh ditonton, tapi harus dicatat. Oke? Sekarang kita masuk pada contoh keempat. Sebelum kita masuk contoh keempat, kita hapus lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan? Cuma hanya ucapan Bismillah. Baik, contoh keempat, contoh terakhir. Contoh ini contoh penutupan materi kita. Nanti ditambah dengan latihan. Baik, kita lihat contoh 4. Contoh keempat. Contoh 4. Jika, nah ini sedikit soalnya agak menantang. Jika X per Y sama dengan min seperdua berpangkat min 3 dibagi dengan min 3 per 2 berpangkat dengan minus 2. Nah itu tentukan A. Berapakah nilai A? Berapakah nilainya X per Y berpangkat minus 2? Kemudian B, misalnya ya, B X per Y ditambah dengan Y per X berpangkat min 1. Nah ini soalnya ini agak menantang sedikit, agak kelihatannya lebih sulit dengan soal-soal 1, 2, 3. Tetapi insya Allah dengan menggunakan sifat-sifat tadi kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Baik, kita lanjut. Oh ini soalnya nilainya X per Y. Berapa nilai X per Y? Nah kita lihat X per Y. Nah, kita jawab sini ya. Kita jawab sini saja. Oke. X per Y ini kita harus selesaikan. Min seperdua berpangkat min 3 dibagi dengan minus 3 per 2 pangkat minus 2. Ini sudah tadi saya kasih sifatnya. Bisa min 2 per 1 berpangkat 3. Sudah positif. Bagi ini 2 min 2 per 3 berpangkat 2. Oke. Nah, sekarang minus sudah diajarkan sebelumnya dalam pangkat positif. Kalau minus berpangkat dengan negatif ganjil, maka itu hasilnya adalah bilangan negatif. Berarti minus 8. 1 pangkat 1 per bagi dengan minus berpangkat dengan bilangan genap jadi positif. Jadi 4 per 3 pangkat 2 9. Minus 8 dikali dengan 9 per 4 sama dengan minus 8 dibagi 4 itu dapat 2. Akhirnya minus 2 dikali 9 minus 18. Hasilnya ini adalah jadi X per Y itu hasilnya sama dengan minus 18. Nah, lihat kalau begitu, oh ini ada Y per X, ya itu berarti Y per X hasilnya adalah min dibalik saja. Ini kan ada 1, ya, berarti 1 per 18. Nah, baru kemudian ini hasilnya Y per X hasilnya adalah
min 1/18, kemudian X per Y adalah minus 18. Kalau begitu kita masuk pada bagian A. Nah sekarang kalau begitu X per Y minus 18 berpangkat minus 2. Nah ini juga bisa, ini kan ada 1. Berarti boleh min 1/18 berpangkat dengan positif 2. Apa bedanya kalau Y per X dengan ini kan ada 1 dibalik saja. Maka ini hasilnya adalah minus berpangkat dengan bilangan genap itu jadi positif, berarti 1/18 berpangkat 2. 18 ke 18 lah 324. Inilah hasil dari jawaban A. Maka X per Y pangkat min 2 hasilnya adalah 1/324. Sekarang kita lanjutkan kepada pertanyaan B. Pertanyaan B, X per Y ditambah Y per X pangkat min 1. Sekarang kita tinggal masukkan nilainya atau disubstitusi. X per Y nilainya minus 18, kita kasih minus 18 per 1 boleh, tambah per 1 boleh. Y per X adalah minus, berarti jadi minus. Nah minus ini minus berarti 1/18 berpangkat min 1. Perkalian pengurangan itu tidak sama penyebutnya, maka harus kita pakai penyebut 18. Oke, penyebut 18. 18 dibagi 1, 18 dikali minus 18 itu minus 324. 18 dibagi 18 dapat 1, 1 kali min 1 itu min 1. Nah, ini berpangkat apa? Berpangkat min 1. Oke. Ini sudah. Oke. Minus 324 dikurang 1 berarti minus 325 per 18 pangkat min 1. Oke. Sekarang tadi sudah dijelaskan, tinggal 18 per minus ya 325 pangkat 1. Maka hasilnya adalah minus 18 per 325. Itu hasilnya bagian B. Kalian perhatikan baik-baik. Ya, ini hasil, memang ini soalnya agak sedikit berbeda dengan soal tadi, yaitu 1 dan 3. Tapi insya Allah dengan kalian belajar dengan baik, betul-betul belajar, insya Allah saya kira Anda bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Untuk itu saya kira pertemuan kita ini bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif saya kira cukup, dan sebelumnya itu Bapak akan memberikan sebuah tantangan. Saya akan memberikan latihan. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi kita hari ini. Kita sudah membahas bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Semoga apa yang Bapak sampaikan anak-anakku bisa mengerti dan bisa memahaminya. Kalau ada penyampaian Bapak yang keliru atau yang salah itu murni dari Bapak, tetapi kalau ada yang benar itu hanya milik Allah. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita, kembali Bapak mengingatkan masa pandemi ini masih mengharuskan kita tinggal di rumah, dan ingat senantiasa selalu mencuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak, kemudian yang terakhir jangan lupa selalu pakai masker. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sehat untuk kita semua. Jangan lupa ya,